kembali lagi dengan saya Adi. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membeli handphone second. Oke, tips yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan adalah sebelum kita ngecek unit handphonenya langsung, kita cek dusnya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Di sini ada dua, yang satu dus original dan yang satu adalah dus OEM atau KW ya kan. Sebelum kita fokus untuk pengecek unitnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membedakan dus original dengan dus OEM. Oke, yang pertama adalah saya jadi pembanding dulu nih. Ada yang warnanya terang, yang bawah warnanya dominan lebih redup seperti itu. Secara color warnanya ya, teman-teman bisa lihat ya, kira-kira nih mana nih yang original, yang atas apa yang bawah? Ya, yang original itu adalah yang atas, yang cenderung logo Apple-nya itu adalah lebih gelap. Dan yang KW atau yang OEM justru dia lebih terang, seperti itu. Kalau diraba pun teman-teman, kalau teman-teman raba ya, kalau yang OEM itu dia kasar logonya, seperti kita tempelin stiker gitu. Cuman kalau kita copot memang nggak bisa, seperti dia ada huruf timbul gitu. Yang original, yang dus original, ketika kita raba ini tidak ada rasa timbul gitu, nggak ada, ya datar aja semuanya. Itu tips yang pertama. Nah sekarang tips yang kedua. Tips yang kedua adalah kita pahami mengenai IMEI dulu ya. IMEI biasanya teman-teman itu mengecek IMEI yang ada di handphone gitu kan, dan cek yang ada di dus apakah sama atau tidak dulu. Sebelum kita melakukan sinkronasi cek antara handphone dengan dus, nah kita lakukan seperti ini dulu. Nah teman-teman bisa lihat ya, di sini ada dua, ada original dan ada OEM. Perhatikan kira-kira dari dua dus ini gitu kan, mana yang original dan mana yang tidak original. Kira-kira yang mana ya teman-teman ya? Oke ya, betul. Yang ini ya, yang saya goyangkan ini adalah yang original dan ini adalah yang OEM. Nah teman-teman perhatikan, lihat tulisan atas dan lihat tulisan bawah. Nah bedanya di mana? Dari tone warnanya antara atas dan bawah gitu kan, ini jenis hurufnya aja sudah berbeda. Jenis hurufnya sudah berbeda. Nah, colornya pun sudah berbeda. Yang bawah dia putih lebih tebal. Nah, sedangkan yang atas dia putih tapi tidak tebal. Nah, gak mungkin pabrikan Apple dia tidak sedetail ini teman-teman. Namanya mereka menjual produk pasti lebih menjaga banget yang namanya itu kualitas. Nah, sebelum saya bandingkan, saya kasih tahu yang original. Nah, ini yang original ya. Sekarang teman-teman perhatikan lagi ya. Lihat atas dan bawah fontnya, lihat secara tone warnanya gitu kan, terus jenis hurufnya ini, terus ukuran hurufnya lihat sama semua. Perbedaannya cukup jauh jika teman-teman benar-benar memperhatikan antara dus original ataupun dus OEM, seperti itu. Tips yang ketiga, yang terakhir tipsnya, sebelum kita ngecek unit, kita buka terlebih dahulu tutupnya. Kita buka terlebih dahulu tutupnya. Kita buka terlebih dahulu tutupnya ya. Ini saya singkirkan dulu. Nah, coba lihat. Ini teman-teman, lihat di dalamnya. Kira-kira teman-teman bisa ada perbedaan nggak antara ini ya? Silahkan lihat ya perbedaannya ada di mana. Dan coba teman-teman perhatikan kira-kira mana yang original dan mana yang OEM. Saya review dulu yang dus original. Oh, yang OEM saya simpan dulu sebelum kita bandingkan. Selain ada nomor yang terletak di bawahnya pada saat dibuka, teman-teman juga lihat di bundaran tempat menyimpan kamera iPhone 12 Pro Max. Nah, ketika kita raba ya, di sini semacam ada kertas gitu kan, yang tebal, agak anjlok ke dalam seperti itu ya. Nah, sedangkan yang OEM seperti apa? Yang OEM seperti ini. Nah, yang OEM seperti ini, tidak ada nomor serinya di bawahnya, ada alias kosong gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah ketika kita pegang ya, ini seperti tempelan kertas
foto yang ditempel di sini. Nah, sedangkan secara lekukannya ini nggak ada lekukan gitu, hanya sedikit sekali. Lekukan itu fungsinya untuk apa sih? Fungsinya saya kasih praktek deh teman-teman, biar teman-teman lebih paham dan lebih tahu ya. Nah, di sini kan ada iPhone 12 Pro Max ya. Saya aplikasikan. Ketika lekukannya ini adalah datar gitu kan, ini akan merusak kamera iPhone 12 Pro Max. Kotak ini untuk melindungi gitu kan. Nah, sedangkan ini kan ini tipis banget, ini kertas biasa, jadi dia tidak bisa melindungi. Nah, saya kasih contoh. Ketika kita masukkan seperti ini ya, itu nanti kameranya dia akan terganggu, alias si handphonenya pun nanti akan geser ke kiri, geser ke kanan gitu kan. Itu resiko sekali ya. Sedangkan yang original dia agak anjlok ke bawah karena fungsinya apa? Untuk menahan kamera ini. Pada saat handphone ini ditutup dengan dus, dia nggak akan geser si kameranya, atau bahkan handphonenya dia tidak akan geser. Oke teman-teman, sementara itu dari saya di part kedua saya akan menjelaskan detail mengenai unitnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.